Hai nakama, Joy Boy The Library of Nika is here. Nah, chapter 1114 itu akhirnya kita diberikan cerita lengkapnya tuh. Dunia baru benar-benar menjadi heboh lantaran Vegapunk di sana juga membuat seluruh penjuru dunia itu menjadi bergemuruh loh, panik, terdiam dan marah karena kebenaran yang diungkapkan terkait abad kekosongan. Dan pria luar biasa pemberani di zaman itu sebagai bajak laut pertama dalam sejarahnya, Joy Boy. Nah, apa yang terjadi dalam detail chapter 1114 ini menjadi sebuah perjalanan menarik tuh dalam rangka menuju ending sendiri, dan One Piece mulai dari sini hanya akan menggambarkan sesuatu yang mengesankan. Nah, misteri-misteri dunia perlahan itu mulai terungkapkan. Abad kekosongan itu menjadi topik hangat dan sekaligus membuat marah pemerintahan dunia sendiri. Yuk kita dengarkan apa-apa yang sebenarnya terjadi dalam chapter fenomenal ini fullnya 1114-nya. Kita mulai. Namun sebelum masuk pembahasan, jangan lupa untuk like video ini ya nakama, ya sebagai bentuk support kalian semuanya untuk channel ini ke depannya agar terus berkembang dan berpetualang bersama Nika sang Joy Boy ini. Nah, jika sudah, terima kasih banyak dan mari kita mulai petualangan itu. Nah, chapter ini nakama, kita diberikan cover story bagaimana Yamato itu muncul dalam volume keempatnya dengan judul "Silakan datang ke kuil Enma di Hakume itu dan persembahkan pedang sebagai pengganti mendiang Yasuke," di mana di sana ada Kinemon yang mempercayakan pedang Yasuke untuk Yamato nih dan meminta hanya untuk membawanya kembali. Di sini kita juga diperlihatkan bagaimana peta yang dibawa oleh Yamato dan akan diikutinya. Cerita intinya dimulai dari sini. Di dunia baru sekarang ini terjadi kekacauan besar-besaran loh. Angkatan laut sendiri kita melihat sangatlah terkejut, begitu marah, dan Akainu naik pitam di sana dan memperlihatkan wajah seriusnya teman-teman. Tetapi di Pulau Jaya para bajak laut itu justru menertawakan apa yang dideklarasikan oleh Vegapunk. Scene lain kita melihat pula Doflamingo sendiri yang bersama Magellan di sana. Dia juga tertawa dan kemudian berkata bahwa dengan kenaikan permukaan air laut setinggi 5 meteran itu, maka itu akan membahayakan dan sebagian besar di kota di dunia itu akan lenyap. Haruskah kita semua pindah ke tempat yang lebih tinggi, Magellan? Nah, begitulah percakapan yang dilakukan oleh Doflamingo. Sepertinya apa yang dibilang tempat lebih tinggi itu adalah Marijoa sendiri ya sob, karena Dovi juga tahu sesuatu di sana kan. Sementara itu di pulau manusia ikan sendiri mereka terlihat serius di sana. Bahkan Shirahoshi bertanya kepada ayahnya kira-kira apa yang akan terjadi. Namun si Neptunus ini hanya mengatakan jika perkataan Vegapunk tidak akan bisa dipercaya begitu saja. Kita juga melihat di sekitaran Egghead sendiri ya, angkatan laut yang mencoba tak mempercaya itu. Mereka para Gorosei pun juga berusaha untuk mengajukan semua jaringan tersebut untuk menggantikan pesan-pesan dari Vegapunk. Namun semua itu sia-sia nih karena Vegapunk itu tetap jalan aja pesan deklarasi tersebut. Bahkan nih teman-teman, Vegapunk itu mengatakan jika ia akan membuktikan dengan membuat sebuah prediksi. Jika prediksinya itu nanti salah, semua orang bisa mengabaikan pesannya ini. Lalu Vegapunk sendiri dengan tepat nih memprediksi gempa dan kenaikan permukaan air laut itu setinggi 1 meter nih yang terjadi di beberapa jam sebelumnya. Vegapunk mengatakan itu bukanlah sekedar bencana alam biasa nih, dan dia lihatlah nih mereka semuanya terkejut. Kita lalu diperlihatkan nih sebuah tempat mulai terendam air laut itu dan warga itu mulai memanjat ke atas rumah tersebut. Nah, bahkan beberapa dari mereka tuh kabur menggunakan perahu. Nah, di sana pula satu area yang lain nih, sang mantan angkatan laut itu Kuzan juga muncul. Dia yang dibalut perban karena kejadian Hachinasu tersebut merespon dan mendengarkan apa yang dibicarakan oleh Vegapunk sendiri. Orang ini selalu menarik untuk ditunggu teman-teman. Setelah itu kita dikembalikan ya pada kelompok Nami yang juga menembaki petir ke wajah Saturus itu. Sementara itu Lilith juga menggunakan senjatanya di sana. Namun mereka itu bukanlah lawan yang sepadan nih, karena Gorosei itu membuat mereka terjatuh. Nah, untungnya di sana Nico Robin itu lalu membuat jaring-jaring khasnya untuk menyelamatkan rekannya itu. Kemudian Saturus itu mengatakan pada yang lainnya akan mengurus semua denden musi yang berada di ruangan Mother Flame, sehingga dia berlarian kencang ke sana dan melewati beberapa kru topi jerami karena dia sudah sangat darurat keadaan saat itu. Nah, di sanalah kita akhirnya diperlihatkan ya seperti apa Mother Flame itu sendiri. Ini adalah sebuah nyala api yang kecil
berada di dalam tangki air yang sangatlah besar. Saat turun sendiri kemudian menghancurkan semua den-den musuh di sana. Tetapi semuanya itu juga sia-sia karena pesan Vegapunk itu masih aja berlanjut loh teman-teman. Vegapunk sendiri juga sempat menyinggung bahwa dosa pertamanya yang dia lakukan adalah berniat memberikan energi itu kepada manusia dan membawanya terbang terlalu dekat dengan matahari. Dan di saat bersamaan robot kuno raksasa itu juga berjalan ke suatu tempat itu nih. Lihatlah itu teman-teman, para angkatan laut kaget dan terus menembakinya. Namun itu juga sia-sia. Robot kuno tak tergores sedikit pun. Untuk Luffy sendiri kondisinya itu masih dikejar-kejar oleh Topman Valkyria, tetapi mereka itu masih dengan santai yang lolos. Dan setelah itu Vegapunk melanjutkan lagi bahwa untuk memahami apa yang terjadi di dunia ini, pertama ia harus membicarakan tentang apa yang sebenarnya terjadi di 800-an hingga 900-an tahun lalu. Itu semuanya ada di abad kekosongan. Dan bersamaan dengan itu Im sama itu muncul pada salah satu panelnya. Dia menatap di balik siluet itu tanpa bereaksi sama sekali di Marijoa sana. Begitupun orang-orang kaum naga langit sendiri juga terdiam. Nah, beberapa orang itu belum mengerti apa itu Void Century. Sementara itu akhirnya kita diperlihatkan ya di Elbaf sana, Saul sendiri, jaguar di Saul nih, tertawa sembari berbaring di dalam hutan tersebut dan mendengarkan pesan Vegapunk teman-teman. Ini menarik loh, untuk kedepannya jaguar di Saul sudah muncul. Nah, di area Amazon Lily sendiri, dari mereka suku Kuja juga terdiam dan mendengarkan apa yang dibicarakan oleh Vegapunk. Kita melihat beberapa dari mereka itu juga bereaksi kan. Vegapunk di sini tuh memperjelaskan bahwa dia ini telah mempelajari buku-buku dan catatan poneglyph yang ditinggalkan oleh sekelompok arkeolog hebat, serta melanjutkan penelitian Profesor Clover yang dilarang pemerintahan dunia secara diam-diam. Itu adalah dosa besar keduanya. Tapi Vegapunk itu tidak menyesali untuk hal ini. Apa yang telah dilakukannya adalah hal yang sangat besar. Vegapunk itu masih melanjutkan bahwa sejarah dunia itu adalah sebuah dongeng. Bahkan dia itu hanya mengetahui cerita yang tidak lengkap dari semua itu, tentang apa yang sebenarnya terjadi dalam kurung waktu 100 tahunan ke belakang. Di saat bersamaan pula, Luffy yang sebelumnya diberikan pesan oleh Edison agar jangan sampai tertangkap oleh mereka, para orang-orang di pemerintahan dunia sana, Luffy kembali menggunakan mode gear kelimanya langsung tuh, Nika, Sun God of Nika. Dia menyerang Valkyrie dengan mode raksasa itu, tetapi Brogy menyuruh Luffy untuk berhenti. Nah, di sana Luffy yakin sekali kali ini usahanya itu akan berhasil. Di sini langsung kembali lagi ke Vegapunk ya, bahwa dongeng yang dia maksud ini adalah legenda kisah saat itu. Jika tokoh utama dari kisah ini adalah seorang pria yang lahir 900-an tahun lalu di kerajaan besar dengan peradaban sangatlah maju itu. Ia bahkan bisa bertarung dengan tubuh sangatlah elastis seperti Dewa Matahari Nika, Raja Elbaf sendiri yang legendaris itu. Panel juga langsung memperlihatkan bagaimana Luffy itu yang terus memukuli Valkyrie di wajahnya itu dan merasakan kesakitan. Dory dan Brogy aja tertawa nih melihat tingkah konyol Luffy sendiri, dan di sana Vegapunk itu mengatakan bahwa nama orang itu adalah Joy Boy, manusia pertama di lautan ini yang disebutkan sebagai bajak laut awal dalam sejarah besar. Semua orang terdiam di saat itu nih. Para raksasa mendengarkannya. Elbaf, Pulau Manusia Ikan, Angkatan Laut Hachinosu sendiri, Amazon Lily hingga seluruh penjuru dunia baru mendengarkan kabar paling menakjubkan yang pernah mereka dengar seumur hidup mereka. Kisah ini akan melanjutkan cerita tentang Joy Boy. So, apa yang kalian pikirkan nih sekarang tentang masa depan One Piece sendiri? Ya, bagi kami sekarang One Piece itu adalah kisah tentang Joy Boy ya, perpustakaan Joy Boy dan juga Nika. Itulah kenapa kita membuat channel ini dengan sebutan nama Joy Boy The Library of Nika. Itu mengacu pada cerita tersebut. Terima kasih banyak ya telah mengikuti cerita ini sampai akhir. Jika kalian punya pendapat langsung aja komentar di bawah nih dan kita akan usahakan respon, oke? Sampai jumpa di video selanjutnya nakama, dan Joy Boy sang Nika telah kembali ke peradaban One Piece.